Pernahkah kalian bertanya, bagaimana kisah seorang anak yatim yang lahir dalam kegelapan dunia, namun ditakdirkan menjadi cahaya? Seorang anak yang sejak dalam kandungan telah ditinggal ayahnya. Seorang anak yang sejak kecil terus dihantam cobaan, tapi setiap langkahnya selalu dipenuhi keajaiban. Inilah kisah Muhammad. Bukan sekadar nabi, tapi seorang manusia yang diuji dengan kehilangan, dilindungi oleh takdir, dan dipersiapkan untuk mengubah dunia. Mari kita selami kisahnya, kisah tentang kesedihan, kehilangan, dan kekuatan takdir yang membawanya pulang. Rasulullah dilahirkan di sebuah keluarga sederhana di Makkah. Beliau lahir pada hari Senin pagi, tanggal 9 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah, atau sekitar 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Sebuah penelitian mendalam oleh ulama besar Muhammad Sulaiman Al-Mansufuri dan astronomi modern bahkan menguatkan tanggal tersebut. Kisah tentang kelahirannya terasa begitu luar biasa. Ibunda Rasulullah, Aminah, menceritakan sebuah peristiwa ajaib. Setelah melahirkan, ia melihat seberkas cahaya yang begitu terang keluar dari dirinya. Cahaya itu memancar hingga menerangi istana-istana di Syam. Sebuah riwayat serupa juga diceritakan oleh Al-Irbad bin Sariyah yang menegaskan betapa istimewanya kelahiran ini. Bukan hanya itu, beberapa peristiwa besar lainnya juga terjadi di waktu yang sama. Tiba-tiba, 14 balkon istana Kisra runtuh. Api yang selama ini disembah oleh kaum Majusi padam begitu saja. Dan di sekitaran Buhairah, beberapa gereja tiba-tiba amblas, seolah bumi menelannya. Kejadian-kejadian ini, meskipun tidak diakui oleh semua ulama, menunjukkan tanda-tanda besar bahwa ada sesuatu yang istimewa sedang terjadi di muka bumi. Setelah melahirkan, Aminah mengirim kabar bahagia kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib datang membawa cucunya ke dalam Ka'bah. Di sana, ia berdoa kepada Allah dan bersyukur. Kemudian, ia memberikan nama yang belum pernah ada sebelumnya di kalangan bangsa Arab. Muhammad. Nama ini, yang kelak akan dikenal di seluruh dunia, menjadi doa dan harapan. Wanita pertama yang menyusui beliau tentu saja adalah ibundanya sendiri, Aminah. Setelah itu, ada seorang wanita bernama Suwaibah, hamba sahaya Abu Lahab, yang juga menyusui beliau. Suwaibah tidak hanya menyusui Muhammad, tapi juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abu Salamah bin Abdul Asad. Di kalangan bangsa Arab, ada tradisi yang sangat baik. Mereka mencari wanita-wanita dari perkampungan untuk menyusui anak-anak mereka. Tujuannya adalah agar sang anak terhindar dari penyakit yang biasa menjangkit di perkotaan. Memiliki tubuh yang lebih kuat, otot yang kekar, dan fasih berbahasa Arab. Maka, Abdul Muthalib pun mencari wanita penyusu
untuk cucunya dari Bani Sa'ad bin Bakar. Datanglah seorang wanita bernama Halimah binti Abu Su'aib bersama suaminya Al-Harits bin Abdul Uzza. Halimah bukan satu-satunya yang menyusui Muhammad. Ada saudara sepersusuan lain, yaitu Abdullah bin Al-Haris, Unaisah binti Al-Haris, dan juga Hudzafah atau yang lebih dikenal dengan Asyaimah. Menariknya, paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, ternyata juga disusui oleh Halimah. Ini menjadikan Hamzah saudara sepersusuan Rasulullah dari dua pihak, Suwaibah dan Halimah. Saat itu, Halimah dan rombongannya datang dalam kondisi yang sulit. Itu adalah tahun paceklik. Tanah mereka kering dan kekayaan hampir tidak tersisa. Halimah mengisahkan perjalanannya dengan seekor keledai betina putih yang kurus dan seekor onta tua yang bahkan tidak bisa mengeluarkan setetes pun susu. Sepanjang malam, ia tidak bisa tidur karena bayinya terus menangis kelaparan. Dan air susunya pun tidak cukup. Sesampainya di Makkah, mereka mencari bayi untuk disusui. Banyak wanita yang menolak Rasulullah karena tahu beliau adalah anak yatim. Dan mereka mengharapkan imbalan yang besar. Setiap wanita di rombongannya mendapatkan bayi, kecuali Halimah. Ia merasa sedih dan tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Demi Allah, aku tidak akan kembali tanpa membawa seorang bayi untuk kususui. Katanya kepada suaminya, aku akan membawa anak yatim itu. Suaminya sempat ragu. Namun Halimah tetap yakin. Semoga Allah memberkahi kita dengannya, jawabnya. Halimah pun mendatangi dan menggendong Muhammad. Saat itu juga, ia merasakan beban yang ringan dan kenyamanan yang luar biasa. Ia menyusui Muhammad, dan ajaibnya, puting susunya tiba-tiba penuh. Muhammad kecil menyedotnya hingga kenyang. Bayinya sendiri pun ikut kenyang. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka semua tidur nyenyak. Keesokan harinya, suaminya berkata, "Demi Allah, wahai Halimah, tahukah engkau? Kau telah mengambil seorang jiwa yang penuh berkah." Halimah mengangguk. Ia pun merasakan hal yang sama. Keledai Halimah yang tadinya kurus kini berlari kencang, meninggalkan teman-temannya di belakang. Mereka heran, bukankah itu keledaimu yang dulu? Mereka tidak percaya, keledai itu kini begitu perkasa. Sesampainya di kampung, hal yang sama terjadi. Mereka menemukan tanah yang subur. Dan domba-domba mereka kembali dengan perut kenyang dan puting susu yang penuh. Berbeda dengan tetangga mereka yang dombanya pulang dengan perut kosong. Berkah terus mengalir selama 2 tahun, Muhammad tumbuh dengan cepat, jauh lebih besar dari anak-anak seusianya. Setelah 2 tahun, Halimah dan suaminya membawa Muhammad kembali kepada ibunya. Namun, mereka berat hati, mereka telah merasakan keberkahan yang luar biasa. Dan mereka berharap Muhammad bisa tinggal lebih lama bersama mereka. Halimah memohon, "Biarkan anakmu ini tinggal bersama kami hingga ia besar, aku khawatir ia terserang penyakit yang ada di Makkah." Akhirnya, Muhammad kembali tinggal di Bani Sa'ad bin Bakar. Namun, ketika beliau berusia 4 atau 5 tahun, sebuah peristiwa besar terjadi. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa suatu hari, saat Rasulullah sedang bermain dengan anak-anak lain, malaikat Jibril datang. Jibril memegang beliau, merebahkannya, lalu membelah dadanya. Ia mengeluarkan hati beliau, lalu mengambil segumpal darah darinya. "Ini adalah bagian setan yang ada di dalam dirimu," kata Jibril. Jibril mencuci hati beliau dengan air Zamzam di sebuah bejana emas, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Anak-anak yang melihat peristiwa itu berlari ketakutan dan berteriak,
Muhammad dibunuh. Namun, saat mereka kembali, mereka menemukan wajah Rasulullah berseri-seri, seperti tidak terjadi apa-apa. Peristiwa pembelahan dada itu membuat Halimah sangat khawatir. Dengan berat hati, ia mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Kini, Muhammad kecil hidup kembali bersama ibunda tercinta, Aminah, hingga usianya 6 tahun. Beberapa waktu kemudian, Aminah merasakan kerinduan yang mendalam pada mendiang suaminya. Ia memutuskan untuk berziarah ke makamnya di Yatsrib, atau yang kini kita kenal sebagai Madinah. Aminah berangkat menempuh jarak 500 km. Ditemani putranya yang yatim dan pembantu setianya, Ummu Aiman. Setelah 1 bulan menetap di Madinah, mereka pun bersiap untuk kembali. Namun, dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit. Takdir berkehendak lain. Ia menghembuskan napas terakhirnya di sebuah tempat bernama Abwa, yang berada di antara Makkah dan Madinah. Kini, Muhammad kecil, di usia 6 tahun, menjadi yatim piatu. Dengan hati yang hancur, Abdul Muthalib membawa cucunya kembali ke Makkah. Rasa kasih sayangnya kepada Muhammad, yang kini sebatang kara, semakin kuat. Hatinya bergetar oleh perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan kepada anak-anaknya sendiri. Ia tidak ingin cucunya merasakan kesepian. Ia lebih mengutamakan Muhammad daripada anak-anaknya yang lain. Ibnu Hisham menceritakan, ada sebuah dipan istimewa yang diletakkan di dekat Ka'bah, khusus untuk Abdul Muthalib. Tidak ada seorang pun yang berani duduk di sana sebagai bentuk penghormatan. Suatu hari, Muhammad kecil yang mulai montok, dengan polosnya duduk di atas dipan itu. Paman-paman beliau segera menahan dan menariknya. Namun, Abdul Muthalib melihat kejadian itu. Ia berkata dengan suara penuh wibawa, biarkanlah anakku ini. Demi Allah, sesungguhnya ia akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian, Abdul Muthalib duduk bersama cucunya di dipan itu, mengelus punggungnya, dan selalu merasa gembira melihat apapun yang Muhammad lakukan. Namun, takdir kembali menguji Muhammad. Pada usia 8 tahun, 2 bulan, dan 10 hari, kakak tercintanya, Abdul Muthalib, meninggal dunia. Sebelum wafat, Abdul Muthalib telah berwasiat menitipkan pengasuhan Muhammad kepada pamannya, Abu Talib, saudara kandung dari ayahnya. Abu Talib menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Ia mengasuh keponakannya seperti anak-anaknya sendiri. Bahkan lebih, ia menempatkan Muhammad di atas kepentingan anak-anaknya, memberikan penghargaan dan perlindungan yang berlebihan. Perlakuan istimewa ini terus berlanjut hingga Rasulullah berusia lebih dari 40 tahun. Abu Talib tetap memuliakannya, melindunginya, dan siap membela beliau dalam setiap persahabatan maupun permusuhan. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Jurhumah bin Al-Fatar, bahwa suatu ketika ia tiba di Makkah. Saat itu, orang-orang sedang dilanda musim paceklik yang hebat. Orang-orang Quraisy datang kepada Abu Talib dan berkata, "Wahai Abu Talib, lembah sedang kekeringan, kemiskinan melanda. Mari kita berdoa untuk meminta hujan." Maka, Abu Talib keluar bersama seorang anak kecil. Wajah anak itu begitu cerah, seolah-olah matahari yang membawa awan di sekelilingnya. Ada anak-anak lain. Abu Talib memegang anak itu, menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah, dan jari jemarinya memegangi anak itu. Seketika, langit yang tadinya cerah, tiba-tiba mendung dari segala penjuru. Hujan turun dengan sangat deras, hingga lembah-lembah teraliri dan ladang-ladang menjadi subur kembali. Peristiwa ini diabadikan oleh Abu Talib dalam sebuah syair yang ia lantunkan. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa takdir Allah selalu menyimpan kebaikan di balik setiap kehilangan dan cobaan. Dari seorang anak yatim yang penuh kesedihan, lahirlah cahaya yang menerangi seluruh alam semesta. Mari kita ambil hikmah dan pelajaran berharga dari setiap lembaran hidupnya. Jika Anda ingin terus mengikuti kisah-kisah luar biasa ini,
Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan bagian kedua dari kisah Rasulullah. Sampai jumpa.